Oke, hai Metal Army, gua Adi Nursetyo, Adi Rock, promotor dari Metal Attack Fest 2025. Kali ini agak lain ya, biasanya kita sih maunya outdoor, cuma kali ini kita bikin indoor karena cuaca lagi nggak menentu gitu. Kalau soal line up dan lain-lain masih tetap sama sebenarnya konsepnya. Jadi kita pengen mengumpulkan beberapa band metal nggak cuma dari Jakarta tapi juga dari berbagai daerah, terutama itu. Terus paling kita kasih satu bintang tamu dari band luar yang bersedia main di acara kita. Jadi acaranya tetap sederhana lah, nggak banyak macam-macam. Pemilihan Gitu. band yang tahun ini yang Jerman ya? Itu Jerman. Ya, Ya, tahun itu ini kenapa Mas akhirnya memilih mereka untuk kenapa jadi- enak milih Tulsandra? Hmm, Karena kenal sama Steven. Karena kenal sama Steven Gummerer kebetulan, jadi saya kontak langsung aja, nggak pakai agent, langsung kontak ke dia, dan kita kerjasama sama teman di Singapura. Akhirnya kita ngeset Asian Tour, jadi nggak cuma di Indonesia. Jadi total ada 9 kota, 2 di Indonesia, sisanya ada di Vietnam, Singapura, Korsel, Jepang, dan satu lagi udah ya, Vietnam udah. leaders mereka ribet nggak sih Mas? Nah itu. Lagi rame suaranya. Jadi, Lagi rame soal leaders ribet. Saya sangat setuju dengan apa yang dibilang oleh Om Ari Lasso gitu. Mereka cuma datang berempat, tidak pakai kru, tidak minta ampli, tidak minta apa-apa. Mereka hanya bilang sedain aja drum yang layak untuk dipakai band metal. Dah, sisanya nyolok direct, nggak pakai ampli-amplian. Dan nggak ada riders apa ya, coklat apa ini itu mandi susu gitu, nggak ada lah. Galonan gitu. Galonan nggak ada. Waktu dia apa ya, jadi membandingkan lah ya, kita bawa Dying Fetus, Mystery Index apa juga tidak banyak macam-macam. Nah, mudah-mudahan itu bisa jadi tren untuk band-band kita ya, karena kalau kita terlalu ribet terus gitu, kita mau tur, siapa yang mau ngajak kita tur gitu, terutama promotor metal di luar ya. Promotor metal kan bukan promotor yang gimana-gimana ya, pastinya community base. Jadi kalau kita kasih riders yang kuat-kuat ya ngap semua lah. Line up lokalnya ada berapa total? Line up lokal kita ada 9 band. 9 band. Tadinya 10, tapi ada satu nggak jadi adanya 9. Jadi ada yang dari Bandung, Biside, dari Bogor, Harmoni Gotik, Tumenggung dari Jogja, Alligator dari Ponorogo, sisanya Jabodetabek. Masing-masing band tuh berapa lagu sih? Ada dikasih Kita kasih 30 menit, jadi lagunya terserah, mungkin ada yang di medley atau apa gitu. Cuma tadi agak molor dikit sih, jadi apa boleh buat lah. Kriteria bandnya apa harus sudah punya album? Ya, salah satu yang kita incer kan memang kita ingin mempromosikan band lokal yang punya karya. Kalaupun belum punya album, minimum ada EP yang EP. sudah rilis, dan itu kita track dari Spotify, dari Apple Music itu sekarang namanya apa ya gitu. Jadi waktu kita milih tuh kita download tuh profil-profil bandnya, terus di YouTube mereka sudah ada apa belum, di Spotify sudah ada apa belum. Begitu ada, kita rembukin sama teman-teman mana yang misalnya dari sisi follower ya mungkin. Nah yang kedua ya yang bisa bekerja sama dengan terms yang kita kasih gitu, karena kan realistisnya kan juga ada faktor biaya di situ. Jadi kita juga tawarkan terbuka aja, ini biayanya begini. Tantangan paling berat apa nih Mas di pas festival tahun ini? Tantangan paling berat festival tahun ini adalah apa ya? Tetap dari sisi pendanaan. Kalau saya, di sisi lain kita ingin memberikan tontonan yang berkualitas dengan band yang oke, dengan produksi yang oke. Tapi di sisi lain kan ya tak bisa dipungkirin harga tiket namanya metal tidak bisa terlalu mahal. Jadi
masih perjuangan. Ini kan tadi dibilang apa, dana ya. Tapi Mas Adi tetap terus menggelar Metal Ya, Attack. semoga masih. Kenapa Adi tetap itu mempertahankan? bingung juga tuh saya tuh. Gara-gara Mas Eko kali. Nggak, dulu sebenarnya kan saya udah ngilang dari 2013 ya. Terus 2024 kemarin bikin lagi tuh gara-gara dipanas-panasin sama teman kita yang punya toko di Prok gitu lah. Bikin event lagi dong. Udah kita coba. Emang dari dulu temennya bikin event, cuma sejak Pak Andre almarhum Soluset itu mundur ya, kita juga ikutan mundur deh. Karena dulu kan beliau lah yang paling banyak support. Ini riders band yang band lokal ada yang berat nggak? Atau rata-rata muda gitu? Nggak ada sih, nggak ada. Paling yang mungkin bisa masukan lah ya. Jumlah personel aja sih. Oh, Mungkin perlu yang lebih realistis gitu lah. Kita main di acara apa, jadi jumlah personelnya juga disesuaikan lah. Gitu aja sih. Mas, kali ini target penontonnya berapa Mas? Targetnya BP, udah nggak usah dibahas lah. Mas Adi, ini aku Jadi mau pusing nanya. kalau ngomongin BP. ini tiap band yang lokal ini bawa sound engineer sendiri atau Kita sediain, tapi biasanya mereka sudah bawa? sudah bawa dan alhamdulillah mereka sangat kooperatif. Banyak yang pakai alat yang kita sediain aja juga gitu. Jarang sekali yang bawa ampli apa gitu. Mungkin ya hanya band-band utama ya seperti mungkin Darso apa bisa. Oh. Mereka bawa drum kit sendiri ya, memang signature-nya begitu gitu kan. Bisa. Tapi oke lah, so far oke. Oke, Mas Adi kan ini kan dari dulu konsisten di metal festival atau musik yang metal. Sedangkan ada juga festival metal sekarang dia justru yang besar berubah konsep mengakomodir musik-musik yang agak di luar metal, Kalau menurut Mas Adi sendiri gimana Mas? Apa Mas Adi pengen bikin mungkin supaya lebih pasarnya bisa lebih meluas gitu Mas? Kalau bikin lebih campur. Enggak, kita sudah ngomong only metal. Jadi ya begitu deh. Kita punya label juga metal only. Ya mungkin juga itu yang pengen kita jadikan diferensiasi ya. Jadi kami memang hanya bikin acara-acara metal aja. Kalau yang lain bikin multi genre dan lain-lain ya itu monggo aja. Tapi kalau kita ya metal aja. Konsisten berarti Mas. Bukan konsisten ya, nggak tahu. Pengennya begitu. Idealisme. Idealismenya. Idealis. Ya idealis, syukur-syukur dapat duit gitu kan. Kalau idealis gak dapat duit kan susah. Ya kita coba, karena aku tetap yakin ya scene metal kita tuh sebenarnya besar, potensinya besar. Tinggal mungkin belum ketemu cara nggarap yang benar seperti apa. Nah kita coba-coba cari formulasi aja sampai kita bikin. Ini kan di live record sebenarnya, live recording si acara ini, tapi untuk band-band yang memang mau. Jadi dari situ nanti kita bikin semacam live compilation untuk zaman dulu Metallic Clinic, tapi kan dulu studio album. Nah kalau kita live, siapa tahu bisa menggugah teman-teman yang lain yang untuk bisa lebih istilahnya lebih semangat lah ngerjain